Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk melangkahkan kaki kita mungkin di tengah-tengah sibuk-sibuknya orang untuk mempersiapkan bekal untuk berbuka, namun kita dihadirkan hati kita, dilangkahkan kaki kita untuk datang ke majelis ilmu yang mulia ini di bulan yang mulia ini dan di hari Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dalam beramal ibadah di bulan suci Ramadan ini sampai awal dan sampai akhir, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadan yang mulia ini. Selawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga para pendengar radio Suara Madinah 107,7 FM di Caruban dan sekitarnya, marilah di penghujung sore ini kita mengintrospeksi diri kita. Sudah berjalan berapa hari di bulan Ramadan ini? Sekarang sudah tanggal 4. Kita introspeksi bagaimana amalan-amalan kita, bagaimana ibadah-ibadah kita, kemudian bagaimana ibadah-ibadah yang telah diwajibkan kepada kita sudahkah kita tunaikan, kemudian ibadah-ibadah sunnah kita apa sudah kita juga tegakkan. Maka 4 hari ini hendaknya kita juga mengintrospeksi diri bagaimana mengenai ibadah kita selama ini di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempermudahkan kita untuk senantiasa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Perlu kita ketahui bahwasanya di antara bentuk keistimewaan di bulan suci yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan,
segala bentuk amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermajelis ilmu seperti ini tidak sama dengan majelis ilmu seperti biasanya. Pahala kita baca Al-Quran hari ini, bulan ini dengan bulan-bulan yang lainnya berbeda pahalanya. Salat sunnah kita pada bulan-bulan ini dan bulan-bulan yang lainnya juga berbeda pahalanya. Maka gunakan kesempatan yang baik ini, gunakan waktu yang baik ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, untuk kita nanti menjadi hamba dengan predikat bertakwa. Karena Nabi SAW dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyra amsalihha. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan dan yang semisalnya. Ini di hari biasa aja sudah dilipat gandakan segala amal kebaikan kita. Ila sab'imi'ati dha'fin, bahkan sampai 700 kali lipat pahalanya. Ya kan? Terlebih lagi di bulan yang mulia ini, di bulan biasa aja bisa sampai segitu. Qala Allah azza wa jalla ila saum atau ila siyam, melainkan pahala puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena apa? Karena amalan puasa tersebut adalah untukku. Terlebih lagi puasa yang telah disyariatkan di bulan Ramadan ini menjadi kewajiban. Beda dengan puasa sunnah yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya, pahalanya jauh lebih banyak, lebih besar. Karena apa di sini? Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku. Karena puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut, pahala puasa tersebut. Mengapa? Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu hanya untukku. Karena pada zaman jahiliyah dahulu, orang itu enggak banyak kesyirikan mengenai hal puasa. Rata-rata puasa diniatkan untuk Allah. Untuk syirik kecil pun aja sulit, karena masalah perut. Mau riak gimana? Yang jalani juga aku sendiri. Jadi sulit untuk berbuat syirik tentang masalah puasa. Kalau sekarang diselewengkan, ada puasa aswa, ada puasa ini, ada puasa itu, mutih atau apa. Kalau dahulu puasa itu sudah orang jahiliyah jarang syirik dalam hal puasa. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala di hadis mengatakan, fa innahu li, sebenarnya puasa untukku, aku sendiri yang akan memberi pahala tersebut. Hadis tadi menunjukkan bahwasanya keutamaan kita dalam beribadah di bulan yang lain saja sudah dilipatkan dengan 10 sampai 700 kali lipat, apalagi di bulan Ramadan. Jadi duduknya antum di sini, duduknya antum bermajelis di sini, itu pahalanya jauh lebih besar, beda dengan duduk bermajelis di hari-hari yang lain. Maka semangat, gunakan waktu kesempatan. Umur kita tinggal berapa? Umur kita tinggal berapa? Ini kesempatan, pahala yang besar di waktu yang di waktu yang mulia. Hendaknya kita memaksimalkan segala bentuk ibadah, Allah lipat gandakan. Termasuk menuntut ilmu seperti ini, beda. Atau mungkin yang di waktu-waktu yang lain menuntut ilmu jarang-jarang. Nah ini kesempatan dipul nih, disengkak nih,
dilos nih setel kenceng, nggak kendu. Ini adalah kesempatan emas. Belum tentu kita nanti di bulan Ramadan yang akan datang bisa bertemu kembali. Ini adalah motivasi bagi kita. Ini kesempatan. Mungkin kalau yang lain kita belum aktif datang ngaji, inilah di pol nih, ayo lengkap datang ustaz-ustaznya yang berkaliber ibaratnya, berbeda-beda dengan kitab yang berbeda-beda, jauh ilmunya juga lebih banyak, insya Allah. Kita maksimalkan. Kita hidup di dunia cuma berapa tahun toh? Maka dari itu kita harus selalu memotivasi diri kita untuk terus menuntut ilmu, terutama di bulan Ramadan ini. Bahkan para salaf dahulu, ulama-ulama dahulu, kalau sudah datang bulan Ramadan, wis golek sangu, cara mempengi kerja iki. Bulan-bulan sebelumnya dipengi sih. Sudah bulan Ramadan wis praipert, wis dapat bekal, fokus ibadah di bulan Ramadan ini. Itu profil gambaran dari mereka para salaf, tauladan kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan tabi'in. Pada kesempatan ini sebenarnya kita akan melanjutkan dari kitab tafsir Juz Amma. Dan itu tadi sekedar motivasi atau mukadimah. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir seperti biasa dari kitab Juz Amma, tafsir Juz Amma. Pada kesempatan yang lalu kita masih mengkaji di antara kandungan-kandungan global dari tafsir surat Al-A'la. Apa di antara kandungan-kandungan global tersebut? Kemarin kita sampaikan ada 5 hal. Yang pertama kemarin kita bahas perintah untuk bertasbih kepada Allah yang Maha Tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, ayat pertama. Kemudian kandungan global yang pertama dari surat Al-A'la ini penjelasan mengenai karunia Allah berupa penciptaan alam semesta ini dan diturunkannya Al-Quran. Di sana ada karunia yang besar nanti tentang penciptaan alam semesta dan diturunkannya Al-Quran. Kemudian kandungan yang ketiga dari tafsir surat Al-A'la ini perintah untuk berdakwah, memberi peringatan, memberi nasihat kepada orang lain. Ini pada ayat yang ke-9, fadzakir inna fa'atil dzikra, dan seterusnya nanti sampai ayat 11. Kemudian kandungan yang keempat tentang janji dan ancaman. Janji-janji bagi mereka yang mau mengikuti dakwah, mengikuti nasihat, menerima peringatan, maka balasannya adalah surga nanti. Namun apabila mereka yang mengingkari nasihat, mengingkari peringatan-peringatan yang didakwahkan, disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, nanti juga ada ancaman azab. Kemudian kandungan yang kelima dari tafsir surat Al-A'la ini, peringatan-peringatan tersebut, perintah untuk bertasbih, tentang karunia penciptaan alam semesta dan diturunkannya Al-Quran, adanya perintah untuk berdakwah, menyampaikan, dan juga adanya janji dan ancaman, itu juga disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Tidak hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun juga nabi-nabi terdahulu, terutama Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Di akhir ayat, fi suhuf Ibrahim wa Musa. Nanti kita kupas tuntas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita
untuk membahas tafsir dari surat Al-A'la ini. Dan kemarin kita sudah bahas dari tafsir yang pertama mengenai perintah untuk bertasbih di ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian kita berpindah ke tafsir yang kedua, itu pun kemarin separuh. Nah, mungkin nanti kita sedikit mengulang sedikit tentang tafsir dari ayat yang kedua dari surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqa fasawwa. Allah lah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Alladzi khalaqa fasawwa. Apa makna khalaqa kemarin? Namanya yang seorang pencipta yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, atau khalaqa di situ ada aujada minal adami, yaitu mengadakan sesuatu yang sebelumnya atau awalnya tidak ada sama sekali, akhirnya menjadi ada. Nah, itu namanya menciptakan. Aujada minal adami, mengadakan sesuatu yang sebelumnya atau awalnya tidak ada sama sekali, akhirnya menjadi ada. Itulah yang dikatakan menciptakan. Allah menciptakan manusia. Menjadi Allah menciptakan atau mengadakan manusia yang sebelumnya atau pada awalnya belum pernah ada manusia. Belum ada manusia sama sekali, akhirnya menjadi ada. Yang kemarin kita sudah singgung tentang apakah ada manusia purba dan semisalnya pada tafsir surat yang kedua, ayat yang kedua dari surat Al-A'la ini. Nah, kemudian Allah berfirman, fasawwa. Dialah yang menciptakan. Allah tadi menciptakan sudah tahu artinya, yaitu mengadakan sesuatu yang sebelumnya atau awal tidak ada sama sekali menjadi ada. Itulah menciptakan. Allah Maha mencipta segala sesuatu. Fasawwa, tidak cukup menciptakan yang tok celing atau sudah jadi, namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyempurnakannya. Fasawwa. Apa makna fasawwa, menyempurnakan di sini? Di antara salah satu bukti adanya Allah, kita bisa melihat apa yang telah Allah ciptakan dari makhluk-makhluk. Adanya makhluk-makhluk yang dapat kita lihat ini. Dan makhluk ciptaan Allah itu fasawwa, telah disempurnakannya, lengkap dengan posturnya, dengan bentuknya, sesuai dengan kondisinya. Kurang lebih seperti itu makna fasawwa. Imam Ibnu Katsir berkata, apa makna fasawwa? Sawwa kulla makhlukin fi ahsanil hayati. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, tafsir Ibnu Katsir, sawwa kulla makhlukin, Allah telah menyempurnakan seluruh makhluk fi ahsanil hayati, dalam bentuk yang terindah, dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisinya. Ini didukung dengan ayat-ayat yang lain, terutama dalam surat As-Sajdah ayat 7, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalaqal insani min tin wa bada khalqal insani min tin. Allah lah yang memperindah segala sesuatu yang telah Dia ciptakan. Wa bada khalqul insani min tin, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.
dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi disebutkan manusia itu paling bagus ciptaannya di antara makhluk-makhluk yang lain. Dialah Allah yang menciptakan makhluknya yang indah, yang sempurna, sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan proporsionalnya, sesuai dengan kebutuhannya, keadaannya. Nanti kita kasih contoh bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan proporsionalnya, kebutuhannya. Dan juga Allah Subhanahu berfirman dalam surat An-Naml ayat 88. Sun'allahilladzi atqana kulla syai'in. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna. Atqana kulla syai'in. Innahu khabirum bima taf'alun. Sungguh dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ciptaannya aja teliti sekali kok. Allah menciptakan sesuatu butuh ini sudah Allah lengkapi sesuai dengan keadaannya nanti. Teliti sekali, apalagi meneliti amal-amal gerak-gerik kita, itu bagi Allah sangatlah mudah. Itulah ciptaan Allah, berbeda dengan buatan manusia. Allah menciptakan sesuatu pasti sempurna, pas, gak bisa diganggu gugat. Kita harus yakini sempurna, pas, sesuai dengan keadaan, kondisi keadaannya, banyaknya. Berbeda dengan buatan manusia. Kalau kita bahasakan buatan, kurang tepat. Allah menciptakan manusia menciptakan mobil kurang tepat, tapi manusia membuat mobil. Karena Nathan yang menciptakan, yaitu tadi mengadakan sesuatu yang dulunya awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, itu yang berhaknya Allah. Buatan manusia itu kadang nggak pas, kadang ya salah sasaran atau enggak tepat. Bikin kopi manusia kadang kepahitan, kadang kelegen. Bikin baju kadang kecilan, kadang kebesaran. Bikin rumah juga demikian. Ditafsir TSM ternyata malah lebih. Ya itu gambarannya seperti itu. Buatan manusia seperti itu, enggak pas. Namun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah dia sempurna. Kita akan beri contoh nanti, sehingga dapat kita saksikan ciptaan-ciptaan Allah yang sungguh indah dan menakjubkan. Apabila kita memperhatikan penciptaan manusia saja, tubuh kita ini, kita akan jumpai bentuk dan susunan yang luar biasa. Begitupun dengan makhluk-makhluk yang lain, Allah menciptakan dan menyempurnakannya sesuai dengan kondisi masing-masing makhluk, sesuai dengan kondisinya. Dalam surat Toha ayat 50 Allah sebutkan, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Tuhan kami, yaitu Tuhan Allah yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, summa hada, kemudian memberinya petunjuk kegunaannya apa. Allah menciptakan sesuatu mesti ada manfaat, tujuannya gimana nanti, itu yang dikatakan sempurna, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan kebutuhannya. Kita awali dengan penciptaan makhluk Allah yang berupa benda-benda di sekitar kita, tidak jauh-jauh saja, ciptaan yang dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan secara gratis, tis angin. Dimanapun insya Allah ada yang namanya angin, gratis.
nggak bayar. Coba kalau suruh bayar, yang sesak napas itu di rumah sakit tuh oksigen berapa itu? Nah, kita nyedot ini perang detik, gratis, nggak bayar sama sekali. Allah sempurnakan, gak satu kue nyedot oksigen atau angin ini sesuai dengan kebutuhannya. Memang manusia banyak, ya banyak anginnya, banyak. Kemudian agak mahal dikit, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan air. Nah, banyak-banyak airnya loh, banjiran. Kemarin ini Pak Warman apa? Banjiran daerahnya Saradan dan sekitarnya. Agak mahal sedikit air. Sebagian daerah apa? Kekurangan air sehingga beli, butuh modal. Kalau angin tadi enggak. Agak mahal sedikit sama air. Namun alhamdulillah kita di sini dipermudah untuk mendapatkan air untuk mandi, untuk kebutuhan sehari-hari. Naik sedikit agak mahal dikit, Allah ciptakan api. Lek kaken misal obong, rada butuh model 2000 gitu kok korek. Kuku gas buat masak ya Pak. Modal pinten saniki. Kamu sih banyu mungkin aqua piro wi. Asades malah 20.000. Ini gas. Buat apa? Masak. Agak mahal dikit. Kalau Allah umbar kayak menciptakan angin, yo sapi kobar. Sesuai kebutuhan, ini sempurna, bisa diatur harus sing kuasa. Angin, air, api. Roda larang didik mana apa? Tanah. Sampai tempati butuh modal gede apa? Kecil itu tanah. Agak besar. Cuma sak cawuk yang juga nih pinggiratan iso. Allah ciptakan tanah untuk kita tempati, untuk kita tinggali, rodok modal ini. Ya itulah sesuai porsinya. Allah Subhanahu wa ciptakan ini namanya sempurna. Bukannya gak adil ya. Ning kon Arab kene banyune, ning kon Indonesia malah akeh banyune. Itu sudah sempurna. Allah sudah bagi-bagi seperti itu. Ya. Mereka yang tandus ternyata apa? Dikasih sumber minyak, duitnya wakeh gitu kok banyu akhirnya adil lisan kata. Lah kita yang sini mungkin gak ada tambang minyak tapi airnya mudah didapat. Mereka kebingungan cari air, akhirnya apa? Beli juga. Ini namanya apa? Sempurna yang dimaksud di situ. Sudah sesuai porsinya, jumlahnya. Itu adalah masalah hal-hal yang di dekat kita seperti itu. Sudah Allah sempurnakan penciptaannya. Demikian tumbuhan atau tanaman itu sudah sempurna juga Allah ciptakan. Contoh, pohon semangka itu seberapa sih besarnya? Merambat bisa. Nanti kamu merambat pohon semangka. Masa orang pohon semangka nengesor. Wite ya semono ndek. Lah kok tak pohon ringin malah sing gedine semono. Wohe cilik. Wohe apa buahnya kecil-kecil beringin itu. Padahal tuh apa namanya pohonnya besar. Kok radel ya? Sing koso. Buahe pohonnya gede nih kok cuwili. Lah semongko mau pohon cilik tapi buahe gede.
Ini kisah dari Mbah Yai Mbien pernah kita mendengar kisah ini. Nah, orang yang mengatakan demikian itu sedang berteduh di pohon beringin, akhirnya keceblokan wairingin tadi. Maka lagi mikir iki mau lek gedine sak semongko ya bonyok ndasku. Sak kambil apa piye ngono. Lah iya, baru mikir di situ. Nah, ini sudah sempurna penciptaan Allah. Terus gak usah diprotes. Semangka yang pohonnya kecil bisa menghasilkan buah yang besar-besar. Semua beringin yang sangat rindang, buahnya besar, pohonnya besar, namun buahnya malah kecil. Itu sudah Allah sempurnakan bagiannya seperti itu. Ini mananya sempurna di situ sesuai dengan porsinya. Nanti gaya gede itu tadi lah nanti. Dihantam semongko kon dhuwur. Kecebloan cedok. Baru sadar bahwasanya ciptaan Allah itu adalah sempurna. Nggak usah diprotes, sudah sempurna. Allah sendiri yang tadi Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang menciptakan penciptaannya tersebut dan menyempurnakannya. Yang tani pohon padi, pari ya, padahal batangnya ya lemes ya, diuklek-uklek nih gampang. Tapi iso nyonggo apa biji-bijian sampai berapa itu? Bayangkan, kuat. Itu sudah Allah sudah sempurnakan. Ketoknya apa? Lemes tapi kalau nyonggo apa namanya? Biji-bijian. Berapa renteng itu sudah kuat ya. Kalau nggak keterangin ya nggak rubuh. Itu sudah Allah subhanahu sempurnakan. Alladzi khalaqa fasawwa. Binatang pun juga demikian. Binatang pun diciptakan sesuai dengan kesempurnaannya, kebutuhannya. Semuanya ada. Semuanya sesuai dengan fungsinya. Apa buaya, Pak? Kalau pernah dengarkan kajian siapa itu tentang apa buaya. Buaya itu binatang yang nggak punya nggak punya anus, nggak punya pembuangannya. Mosok toh, baru tahu toh sampean. Buaya itu nggak punya alat pembuangan pencernaan. Nah terus lengetok nih. Makanya buaya itu makanannya daging-dagingan. Setelah dia dimakan, disimpan di perut selama beberapa hari. Kemudian sudah busuk, ada belatungnya, dikeluarkan, dilepehne. Jadi pembuahannya lewat mulutnya juga. Itu sudah ada manfaatnya. Dengan adanya seperti itu, baunya buaya itu kayak busuk. Buaya apa namanya? Rahangnya dari keluar itu apa? Sesuatu yang anyir. Sehingga makanan favoritnya buaya itu apa? Lalat. Iso nangkap lalat hap ora iso. Lalat miber. Ya tadi akibat pembuangan tadi, pembuangannya dari mulut juga, dia cukup mangap saja laler wis mlebu. Laler wis mlebu, kareh nutup lep. Itu kalau di akal kita nggak nyantol. Ternyata apa? Allah sudah sempurnakan seperti itu. Allah sudah sempurnakan seperti itu. Kata juga demikian. Favoritnya kata apa? Panganane kata olalat. Nyamuk. Nyamuk. Ternyata kata itu memiliki bau yang memang disukai nyamuk. Jadi menengcep, wis nyamuk moro dewi. Kemudian tinggal menjulurkan lidahnya, ceplok, kena
ceplok kene. Tawakale tinggi, gur meneng tok wis manganan moro. Isi sing ngatur sing kuwasa sudah disempurnakan. Kok aku kok iri, wah ambuku ora wangi kaya menungso ya. Ambuku kok apa? Kok rodok ini. Akhirnya malah makanan datang sendiri. Dia tinggal nyikat saja. Itu sudah Allah sempurnakan seperti itu. Begitu juga belalang, Pak. Belalang punya kelopak mata enggak? Kedep-kedep ngono. Enggak punya. Padahal uripe dengan pari-pari kok gak kecokrok matane. Miber kuwi ya santai ya. Usah desa apa punya apa? Ternyata matanya itu keras. Keras matanya itu. Terlindungi di sana. Bahkan benda setajam apapun tidak bisa memecahkan apa? Matanya apa belalang ini. Sama dengan apa? Ikan juga demikian. Matanya amal goreng ikannya saya utuh matane, saking kuatnya. Padahal nggak punya kelopak dia juga. Ya itu tadi. Allah sudah apa? Sempurnakan seperti itu. Sudah lengkap. Alladzi khalaqa fasawa. Dia yang menciptakan suatu penciptaan dan menyempurnakannya. Terlebih-lebih manusia. Manusia ini adalah ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya dan mulia daripada makhluk Allah yang lainnya. Kemarin kajian kita Ustaz Rahmat sampaikan perbedaan kita dengan binatang. Binatang dari kepala, perut sampai dubur itu lurus semua, sejajar semua. Sedangkan manusia kepalanya di atas, di bawahnya apa? Organ-organ dalam, dada, hati, paru-paru, kemudian baru lambung, pembuangan, kemudian dan seterusnya sampai ke bawah. Itu sudah menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan yang sangat jelas. Dari bentuk fisiknya saja manusia itu lebih bagus daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Allah tegaskan di dalam surah Al-Infitar, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan penciptaanmu itu seimbang. Seimbang. Kita dikasih apa? Tangan dua, kaki dua, mata dua, berjalan dengan seimbang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini juga tidak asing lagi ayat ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berbeda dengan hewan, makhluk yang lainnya. Tidak ada makhluk yang bentuknya lebih bagus dari bentuk manusia. Kepalanya di atas, jantungnya di dada, dan memiliki bentuk yang sempurna, sing ayu-ayu, sing ganteng-ganteng. Apa ini? Oh, sapi ini gue ganteng kan? Sapi ini ayu. Ayu-ayu ini sapi ya, makanya sapi sedegi. Kalau manusia bentuknya seperti itu. Oleh karena yang pertama-tama masuk dalam firman kata-kata fasawwa, menyempurnakannya di sini adalah kesempurnaan manusia. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan manusia dan menyempurnakannya. Walaupun secara umum semuanya disempurnakan oleh Allah, namun ciptaan yang namanya manusia ini lebih sempurna. Semuanya disempurnakan sesuai dengan bentuk yang layak untuknya. Karena bentuknya yang sempurna ini, maka manusia dibebani syariat, diperintah dan dilarang. Mana yang perintah dari Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Itulah kenapa kita kok diperintahkan, dibebani syariat, karena itu makhluk yang sempurna. Allah berikan kita apa? Akal. Gak cukup apa? Tubuh yang sempurna, tapi apa? Akal, biar bisa berpikir.
Itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Dengan akal kamu akhirnya apa? Ini bisa berpikir. Kalau sudah berpikir, yuk masuk surga, diajak masuk surga. Iki lho tapi manuto ki perintahe, ki larangi. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, masuk surga. Pikiran iki lho, kita anugerahi pikiran iki, akal ini kamu kemanakan? Kan begitu. Wes kalau kamu gak cukup akalmu untuk berpikir, tak tuntuni. Apa kuwi? Allah turunkan kitab Al-Quran. Kurang penak piye to? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pakai akalmu. Bahasa orang iso. Dikai contohnya diturunkannya, diutusnya Nabi dari golonganmu, bukan dari golongan hewan, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat, tapi apa? Langsung dari golonganmu manusia sendiri. Kenapa? Kamu bisa nyontok, oh praktek sholat ini, oh praktek poso ini, oh praktek ibadah ini, praktek haji ini, praktek umroh ini. Langsung dipilih salah satu di antara manusia yang hatinya paling bersih, itu Nabi kita Muhammad SAW, untuk dijadikan apa? Nabi. Itu makanya Allah bebankan syariat di manusia yang telah Allah ciptakan secara sempurna ini. Itulah makna dari alladzi khalaqa fasawwa. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan menyempurnakannya. Ini akhir dari tafsir dari surat Al-A'la ayat yang kedua, dan insya Allah kita lanjutkan kembali pada tafsir ayat yang ketiga. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus menghadiri majelis ilmu. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.